Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 BK Indralaya, mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Perkenalkan, saya Yuriska Prabusma sebagai moderator, dan ada teman saya. Pertama, Damar Tutur Wicaksono, yang kedua Fadila Meisya Putri, dan yang ketiga ada Yeni Kurniati. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang akan dibacakan hari ini. Definisi motivasi menurut McDonald adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya suatu tujuan. Sedangkan menurut Tabrani Rusan, motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Serta menurut Gilman dan River, motivasi adalah pemasok daya atau energizer untuk bertingkah laku secara terarah. Dari ketiga pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan untuk bertingkah laku secara terarah demi mencapai suatu tujuan. Motivasi dalam belajar. Motivasi dalam belajar sangat penting, artinya untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar yang diharapkan, sehingga motivasi siswa dalam belajar perlu dibangun. Siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar akan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu keinginan mendalami materi. Yang kedua yaitu ketekunan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu keinginan berprestasi, dan yang terakhir yaitu keinginan untuk maju. Sedangkan fungsi motivasi dalam belajar adalah 1. Mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motivasi berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Yang kedua yaitu menyeleksi perbuatan, artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tak bermanfaat. Selanjutnya itu motivasi belajar siswa bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Motivasi belajar intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Teknik membangkitkan motivasi dalam belajar. Teknik-teknik dalam membangkitkan motivasi dalam belajar ini terbagi menjadi 7 teknik. Yang pertama, buatlah agenda belajar yang semenarik mungkin agar menarik perhatian kita untuk membaca agenda yang telah kita susun. Yang kedua, pahamilah bagaimana gaya belajar kita, baik pun secara visual maupun auditori. Yang ketiga, istirahatlah. Yang keempat, hindari gangguan selama belajar seperti gangguan sinyal dan kendala-kendala lainnya. Yang kelima, belajarlah dengan suasana hati yang baik. Yang keenam, gunakan fasilitas pendukung seperti HP cadangan ataupun laptop. Yang ketujuh, tetaplah termotivasi, buatlah peningkatan yang bertahap. Baiklah, sekian materi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.